Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rival Fadliananda dengan nomor NIM 2301018 dari kelas 3C Sistem Telekomunikasi. Pada materi kali ini, saya akan membahas suatu materi dengan judul Dasar-dasar Sistem Komunikasi pada mata kuliah Sistem Komunikasi yang diampu oleh Ibu Enda Setiawati STMT. Baik, untuk dasar-dasar sistem komunikasi yang pertama yaitu adalah modulasi amplitudo atau AM, di mana secara definisinya modulasi amplitudo merupakan proses meniru secara digital bagaimana sinyal informasi yang ditumpangkan pada sinyal-sinyal pembawahnya dengan mengubah-ubah amplitudonya yang dapat memungkinkan kita untuk memahami konsep AM secara visual dan juga numerik tanpa perlu melakukan eksperimen secara fisik. Baik, yang untuk berikutnya di sini terdapat sebuah sintaks dan juga simulasi yang sebelumnya sudah dicobakan ke dalam MATLAB, di mana untuk modulasi amplitudo sendiri untuk sintaksnya terlebih dahulu mampu dapat diberikan keterangan untuk Fc-nya sendiri adalah 100, yang dimana itu menandakan sebagai frekuensi carrier yang digunakan pada modulasi amplitudo. Lalu di situ juga terdapat Fm-nya sama dengan 10, di mana menandakan frekuensi sinyal informasi. Lalu situ terdapat AM yang berjumlah 1 dan juga AC yang berjumlah 2, di mana di situ merupakan adalah amplitudo sinyal informasi dan juga carrier-nya. Dan di sini juga terdapat bagian-bagian suplotnya yang berarti menampilkan dari gambar sinyal tersebut. Lalu pada gambar sebelahnya itu adalah gambar dari simulasi dari sintaks yang sudah kita letakkan ke dalam aplikasi MATLAB, di mana di gambar tersebut terdapat sebuah sinyal frekuensi, carrier frekuensi, dan juga sinyal yang telah dimodulasi, di mana pada sinyal informasi ini berhasil ditumpangkan kepada sinyal pembawanya. Jadi sehingga menghasilkan sinyal yang termodulasi dan juga siap melalui dari saluran komunikasi. Lalu kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu adalah simulasi modulasi frekuensi atau FM. Dari definisi sendiri di sini adalah modulasi frekuensi merupakan suatu teknik dalam mengubah sinyal pembawa dengan cara memodulasi frekuensinya sesuai dengan sinyal informasi sederhana. Jadi di dalamnya terdapat sebuah frekuensi, gelombang pembawa akan berubah-ubah seiring dengan perubahan amplitudo pada sinyal informasi. Baik, di sini juga terdapat sintaksnya ya, dan juga simulasinya yang telah diuji coba ke dalam aplikasi MATLAB itu sendiri, di mana di sini saya akan menjelaskan sintaks terlebih dahulu. Untuk Fc-nya itu yang sama dengan 100, itu menandakan frekuensi carrier yang digunakan pada modulasi amplitudo. Sedangkan Fm-nya itu sama dengan 10, itu adalah frekuensi sinyal informasi, sedangkan AM-nya sama dengan 1 adalah amplitudo sinyal informasi, AC sama dengan 2 adalah amplitudo sinyal carrier, dan di situ juga terdapat suplot-suplotnya, di mana situ adalah penampilan untuk dari sinyalnya sendiri. Lalu kita beralih ke dalam simulasi modulasi frekuensinya. Di sini terdapat sinyal informasi, carrier signal, dan juga FM modulasi signal. Di mana setelah kita mengamati, di sini adalah terdapat proses modulasi frekuensi yang telah kita lakukan, di mana sinyal informasi yang awalnya itu adalah sederhana berhasil ditumpangkan kepada sinyal pembawa dengan frekuensi yang memang lebih tinggi. Hasil modulasi ini menghasilkan sinyal FM yang memiliki frekuensi yang sesuai dengan amplitudo pada sinyal informasinya. Lalu pada bagian sinyal informasinya juga memiliki bentuk gelombang sinusoidal secara murni yang mengidentifikasikan sebuah sinyal dasar yang sederhana. Ini menunjukkan adanya variasi dari informasi yang telah dibawa terhadap sinyal tersebut. Lalu untuk yang berikutnya adalah simulasi amplitude shift keying atau ASK. Secara definisi, ASK merupakan suatu jenis modulasi digital di mana informasi digitalnya adalah 0 dan juga 1 dapat direpresentasikan sebagai perubahan amplitudo pada sinyal pembawa. Jadi sederhananya amplitudo sinyal pembawa akan bervariasi sesuai dengan nilai bitnya yang ingin dikirimkan. Jika bitnya adalah 1, amplitudonya akan memiliki nilai tertentu, dan juga jika bitnya 0
amplitudenya akan memiliki nilai yang berbeda atau bahkan juga nol. Baik, sama dengan sebelumnya, di sini kita mengujikan dengan sebuah sintaksnya yang telah menghasilkan sebuah simulasi yang kita masukkan ke dalam aplikasi MATLAB. Di sini untuk sintaksnya sendiri, untuk penjelasan sintaksnya sendiri, di mana terdapat parameter kesatuannya, yaitu adalah fs sama dengan 5000, di mana itu menandakan sebuah frekuensi sampling, dan juga pada bagian t-nya adalah 0,1 per fs sama dengan 1, itu menandakan vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan intervalnya sebesar 1 per fs, menunjukkan durasi sinyal yang digunakan. Lalu pada bagian fc-nya yang bernilai 100, di mana terdapat sebuah carrier frekuensi yang digunakan dalam modulasi digital. Lalu di bagian sintaksnya juga terdapat sebuah data biner, di mana datanya itu sendiri adalah 0110, itu menandakan sebuah nilai dari sinyal diskrit. Lalu terdapat juga modulasi ASK-nya itu adalah carrier dengan rumus cos 2 kali Pi kali Fc kali T, di mana merupakan rumus tersebut adalah sinyal pembawa dari bentuk gelombang sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz. Lalu untuk ASK-nya adalah strip ASK merupakan adalah sintaks dari modulasi ASK tersebut. Dan yang terakhir di sini ada bentuk plottingnya, di mana subplotnya adalah 2,1,1, itu menandakan menampilkan sinyal dari modulasi ASK-nya. Lalu yang berikutnya, setelah sintaksnya telah dimasukkan ke dalam aplikasi MATLAB, kita dapat melihat sebuah gambar dari modulasi ASK-nya sendiri, itu adalah sinyal data biner yang belum dimodulasi dan juga sinyal ASK setelah dimodulasi. Jadi kita analisis sedikit, di mana di sini merupakan proses modulasi mengubah sinyal data biner menjadi sinyal ASK agar dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi. Jadi modulasi ASK ini dilakukan untuk mengubah amplitudenya dari sinyal pembawa yang sesuai juga dengan nilai biner yang telah dikirimkan. Jadi pada gambar tersebut merupakan sinyal digital sederhana yang hanya memiliki dua level tinggi dan juga memiliki level rendah. Oke, pada yang keempat ini adalah simulasi frekuensi shift keying atau FSK. Dari definisinya sendiri, FSK merupakan salah satu teknik modulasi digital di mana informasi binernya adalah 0 dan juga 1 yang kita representasikan sebagai perubahan pada sinyal pembawa. Jadi alih-alih mengubah untuk amplitude seperti pada ASK, pada FSK, frekuensi sinyal ini merupakan adalah frekuensi pembawa yang berganti-ganti antara dua frekuensi yang telah dilakukan untuk mewakili masing-masing bit, yaitu adalah bit 0 dan juga bit 1. Sama dengan seperti yang sebelumnya, di sini terdapat dua buah gambar, yaitu yang pertama adalah gambar sintaksnya dan juga gambar simulasinya untuk modulasi ASK itu sendiri. Jadi untuk yang pertama ini adalah sintaksnya. Sebelum kita masukkan ke dalam MATLAB, kita menyusun terlebih dahulu, di mana terdapat sebuah parameter ketentuannya, yaitu fs-nya sebagai nilai frekuensi sampling, lalu t-nya itu menandakan sebuah waktu vektor dengan rentang dari 0 hingga 1 detik, dan juga fc-nya itu fc1-nya bernilai 100 yang menandakan nilai frekuensi 1, sedangkan fc2-nya yang bernilai 1500, nilai carrier frekuensi 2-nya. Lalu di sini adalah menentukan data biner dengan data 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, dan juga terakhir adalah modulasi dari FSK-nya sendiri, di mana carrier strip FC1 dengan rumus yang sama dengan sebelumnya, yaitu adalah cos dikali 2 dikali Pi dikali FC dikali T, sedangkan sinyal pembawa untuk bit 0 dengan frekuensi 100 Hz. Terus juga ada S strip FSK, yaitu adalah sintaks dari modulasi FSK-nya itu sendiri. Lalu setelah sintaksnya dimasukkan ke dalam aplikasi MATLAB, di sini mendapatkan tiga buah gambar, yaitu adalah sinyal data biner yang belum dimodulasi, sinyal pembawa carrier untuk FC1 dan FC2, sinyal FSK setelah dimodulasi. Jadi setelah kita memasukkan sintaksnya ke dalam MATLAB ini menghasilkan tiga gambar tersebut dengan hasil pengamatannya, yaitu adalah sinyal ini merupakan sinyal digital berbentuk kotak dengan amplitude 1 atau min 1, mewakili bit 1 dan juga 0. Jadi perbedaan frekuensi antara FC1 dan juga FC2 akan digunakan untuk membedakan bit 1 dan juga bit 0 pada sinyal yang akan dimodulasi. Frekuensi sinyal pembawa
Ini bisa berubah-ubah sesuai dengan nilai bit pada sinyal serta data biner yang tersedia. Lalu yang terakhir di sini adalah simulasi passive keying atau PSK. Kita definisikan secara definisi sendiri, PSK merupakan teknik modulasi digital yang mengubah informasi digital menjadi sinyal analog dengan cara mengubah fasa sinyal pembawa. Dengan simulasi PSK-nya digunakan untuk tujuan yang sama seperti simulasi sebelumnya, yaitu adalah simulasi FSK. Baik, sama dengan sebelumnya, di sini juga terdapat dua buah gambar, yaitu yang pertama adalah gambar sintaks dan juga gambar simulasi yang telah kita modulasi di aplikasi MATLAB. Jadi untuk keterangan dari si sintaksnya ini sendiri, yang pertama itu adalah terdapat parameter ketentuannya dengan Fs dengan nilai jumlah 5000 yang menandakan nilai frekuensi sampling, serta juga dengan T yang menandakan vektor waktu dengan rentang dari 0 hingga hampir 1 detik, lalu dengan Fc sama dengan 100 yang merupakan nilai carrier frekuensi. Lalu di sini juga kita menentukan data binernya, di mana datanya itu dengan biner 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Dan juga ada modulasi PSK-nya S strip FSK dengan sintaks modulasi PSK, dan juga untuk plottingnya sendiri di situ adalah subplot yang menampilkan hasil sinyal modulasi dari PSK-nya sendiri. Lalu sintaks tersebut kita masukkan ke dalam aplikasi MATLAB yang menghasilkan sebuah gambar yang terbagi menjadi 3, yaitu adalah sinyal data biner yang belum dimodulasi, sinyal pembawa carrier, dan juga sinyal PSK yang setelah dimodulasi. Jadi dapat kita amati dari gambar tersebut terdapat sebuah gelombang sinus yang kontinu. Jadi pada sinyal data biner akan dinaikkan, frekuensinya ini akan ditumpahkan pada sinyal pembawa ini di dalam proses modulasi. Jadi amplitudo atau frekuensi dari sinyal pembawa diubah sesuai dengan informasi yang terkandung di dalam sinyal data biner itu sendiri. Pada sinyal data biner yang belum dimodulasi, bentuknya berupa garis-garis yang terputus-putus seperti pada gambar tersebut. Oke, baik. Setelah penjelasan dari materi dasar-dasar sistem komunikasi yang telah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan mengenai kelima bagian-bagian tersebut. Kesimpulannya adalah, jadi di dalam praktikum modulasi tersebut, itu kita telah menunjukkan bagaimana informasi yang dapat ditumpahkan pada sinyal pembawa melalui perubahan amplitudo, frekuensi, dan juga fase. Teknik modulasi seperti SK, FSK, dan PSK itu memiliki karakteristik dan juga keunggulan yang dimana tuh berbeda di dalam hal kekebalannya terhadap noise itu sendiri, baik noise, efisiensi spektrum, dan juga kompleksitas implementasi, dan juga pemahaman yang mendalam tentang berbagai teknik modulasi sangat penting dalam merancang sistem komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan kita melakukan praktikum tersebut, kita menjadi lebih tahu gitu untuk secara lebih langsung mengenai sebuah sinyal dan juga untuk perbedaannya masing-masing terhadap seperti FSK, ESK, dan lain-lain. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana dasar-dasarnya dari sistem komunikasi tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan dasar-dasar sistem komunikasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan juga dapat berguna bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.